Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Liza, kelas 2B dan 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi manajemen chapter 2 objek 8 1-9. Yang pertama, desentralisasi, sentralisasi, dan alasan memilih sentralisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Ada dua pendekatan dalam pengambilan keputusan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Alasan memilih desentralisasi. Perusahaan memutuskan untuk melakukan desentralisasi karena berbagai alasan, memudahkan mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal, memfokuskan manajemen pusat, dan memotivasi para manajer segmen, meningkatkan daya saing, serta membuka segmen-segmen ke berbagai kekuatan pasar. Yang kedua, pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban yaitu alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui 4 elemen penting, diantaranya pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, jenis-jenis pertanggungjawaban berserta contoh. Yang pertama, pusat biaya atau cost center adalah manajernya bertanggung jawab hanya biaya, contohnya departemen produksi. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center adalah manajernya bertanggung jawab hanya terhadap penjualan, contohnya departemen penjualan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center adalah suatu pusat manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Yang keempat, pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi, contohnya divisi. Yang keempat, konsep dan perbedaan variable costing dan full costing. Perbedaan antara konsep variable costing dan full costing tersebut terletak pada tujuan utamanya, yaitu konsep variable costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan internal, sedangkan full costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan eksternal. Perhitungan biaya variabel yang juga disebut dengan biaya langsung hanya membedakan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diperlakukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Dasar pemikiran dalam hal ini adalah overhead tetap merupakan biaya kapasitas atau tetap dalam bisnis. 5. Penilaian persediaan dengan variable costing dan full costing. Perhitungan biaya full costing, persediaan akhir mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap per unit. Sedangkan pada perhitungan variable costing, persediaan akhir hanya mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Tidak dimasukkannya overhead tetap dalam hasil biaya persediaan. Perhitungan biaya variabel membuat penilaian persediaan yang lebih rendah daripada metode full costing. Yang keenam, penyusunan laporan laba rugi, pendekatan full costing dan variable costing. Karena pada biaya produk per unit merupakan dasar harga pokok penjualan, metode perhitungan, biaya variabel, dan full costing mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda, di mana perbedaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai beban pada kedua metode dan juga perhitungan laba pada metode full costing akan lebih tinggi daripada metode variable cost. Yang ketujuh, hubungan antara produksi, penjualan, dan laba, pendekatan full costing dan variable costing. Menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan biaya absorpsi. Oleh karena itu, laba menurut perhitungan biaya variabel lebih tinggi dari laba menurut perhitungan biaya absorpsi sebesar jumlah overhead tetap yang mengalir keluar dari persediaan awal. Jika jumlah produksi sama, maka tidak ada perbedaan pada laba yang dilaporkan. Yang kedelapan, pengertian segmen. Segmen adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Segmen dapat berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Yang kesembilan, penyusunan laporan laba rugi, pendekatan variable costing.
Dalam laporan laba rugi segmen, beban terbagi kategori 2, beban tetap langsung dan beban tetap umum. Beban tetap langsung adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Beban ini terkadang disebut sebagai beban tetap yang dapat dihindari, atau beban yang dapat ditelusuri karena beban ini hilang jika segmen ditutup atau dihapus. Yang kedua, beban tetap umum disebabkan oleh 2 atau lebih segmen secara bersamaan. Beban ini tetap muncul bahkan ketika salah satu segmen dihapus.